sebenarnya ya kepemimpinan Firly itu hanya simbol saja. Tetapi bahwa KPK memang sudah menurun, konstruksinya memang menurun, Firly-nya sendiri mendominasi, 4 yang lainnya lemah sekali, komite dewan pengawasnya itu kemudian tidak bekerja efektif, ya itu buah dari bukan kepemimpinan Firly sebenarnya, tapi itu buah dari undang-undang KPK dan buah dari proses seleksi komisioner KPK yang bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, kapanpun nanti teman-teman mendengarkannya. Karena ini podcast, kembali lagi di podcast Di Atas Meja by ICW sama aku Mima. Kali ini kita udah masuk ke episode 15. Di episode kali ini aku akan berbincang soal politik bumi hangus KPK. Apa sih maksudnya? Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Dan hari ini aku akan berbincang dengan Mas Zainal Arifin, akademisi dari FHUGM. Selamat malam, Mas Zainal. Selamat malam, Mbak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, ya alhamdulillah. Salah satu pertanyaan paling penting ya di tengah pandemi soal tanya kabar, dan semoga semua teman-teman yang mendengarkan juga kabarnya baik-baik aja. Nah, sebetulnya apa sih yang mau diobrolin malam ini? Diobrolin malam ini adalah soal politik bumi hangus KPK. Apa maksudnya? Jadi beberapa hari lalu ICW sempat merilis satu tajuk rencana menyatakan satu sikap untuk menyikapi adanya Perkom KPK nomor 1 tahun 2022 yang belum lama dirilis. Mungkin kalau teman-teman mengikutinya di awal Februari, itu media massa banyak yang memberitakan baik dari segi Perkomnya ataupun pendapat para ahli dan pengamat hukum maupun orang-orang yang bergerak di isu anti korupsi terkait Perkom ini. Karena salah satu bagian dari Perkom ini, yaitu di pasal 11 ayat 1 huruf B, menyebutkan, aku sedikit bacakan dulu, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai komisi, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Ini adalah syarat yang dituliskan untuk bisa bergabung ke KPK. Jadi seolah ada pelarangan untuk satu pihak atau untuk orang-orang dengan yang tertulis di situ untuk tidak bisa bergabung dengan KPK. Nah, hal itu dimaknai dalam tajuk rencananya ICW sebagai politik bumi hangus, karena seolah Firly sebagai komisioner menutup akses para pegawai yang kemarin diberhentikan lewat TWK untuk kembali ke KPK gitu. Nah, aku nggak mau berlama-lama untuk prolognya, aku langsung masuk aja kali ya ke pertanyaan. Tapi untuk mengawali podcast ini, yang mau aku tanyakan ke Mas Zainal adalah bagaimana Mas Zainal melihat kondisi KPK di bawah kepemimpinan Firly Bahuri? Tentu panjang ya, tapi kalau mau disederhanakan barangkali saya termasuk yang mengatakan bahwa KPK di bawah Firly sebenarnya mengalami penurunan tentu saja, tetapi bukan soalan di bawah Firly-nya, tetapi karena komitmen negaranya yang memang sudah kehilangan semangat untuk memberantas korupsi. Makanya kenapa kemudian ditaruh orang seperti Firly di KPK. Dan itu poinnya. Jadi kalau misalnya KPK pun bukan dipimpin oleh Firly sebenarnya, ya, saya meyakini terjadi juga penurunan. Kenapa? Karena ya yang kehilangan semangatnya itu adalah negaranya. Makanya mereka melakukan politik bumi hangusnya itu mulai dari semenjak mengubah undang-undang KPK, termasuk ketika membentuk pansel yang bermasalah dan kemudian menghasilkan Firly. Jadi ya itu yang pertama. Jadi kalau kita bicara KPK di bawah Firly mengalami penurunan, saya sih mengatakan bahwa ya walaupun mungkin bukan di bawah Firly, saya yakin tetap mengalami penurunan.
Ya, karena memang negaranya tidak punya lagi gairah yang cukup untuk memberantas korupsi. Makanya kemudian prosesnya dibajak. Yang kedua, begini ya, saya sih tidak suka menyalahkan ke satu person saja. Karena yang namanya KPK itu adalah kolegial kolektif. Kolegial kolektif. Kepemimpinan Firly itu hanya kepemimpinan administratif sebenarnya sifatnya. Karena KPK itu kan ya 5 orang. Kepemimpinannya kolegial kolektif. Pengambilan keputusannya diambil secara kolektif. Ya, secara berlima. Jadi kalau kita ujuk-ujuk mengatakan KPK menurun di bawah Firly, sebenarnya pada saat yang sama kita harus bilang ia menurun di bawah 5 komisioner yang ada. Jadi tagihan problem itu juga harus kita sampaikan bukan sekedar ke Firly, tapi juga ke yang lain. Nurul Gufron misalnya. Tagihan yang sama ke Pak Alex misalnya. Pokoknya tagihan itu harus sama. Ya, karena itu hasil kolektif. Kalau Firly hanya sendiri sedangkan 4 yang lainnya menolak, sebenarnya harusnya tidak menjadi seperti itu. Ya. Kalau dikatakan Firly mendominasi dan 4 yang lainnya mengikut aja ke Firly, yang menurut saya itu kelirunya ketika mereka memaknai KPK. Karena KPK itu harusnya kolegial kolektif. Jadi satu orang itu sebenarnya tidak menentukan. Ya, satu orang itu tidak menentukan. Karena kepemimpinan itu 5 orang. Ya, tadi saya ingin katakan bahwa ya kalau 4-4-nya merasa kalah dari satu orang, ya menurut saya kebodohan 4 orang itu. Dalam tanda kutip ya, kebodohannya kenapa mau kalah dari satu orang. Nah, tapi yang ketiga, kalau kita maknai bahwa Firly itu melakukan tindakan-tindakan yang blunder dalam hal pemberantasan korupsi, ya saya setuju itu. Ya. Nah, sayangnya mekanisme di KPK juga tidak cukup untuk memberikan teguran secara baik. Misalnya dalam kasus Heli, misalnya dalam kasus-kasus tertentu, ya, mekanisme di internal KPK sendiri tidak cukup baik untuk menegur itu. Nah, maka itu sama apa yang saya mau cerita, sebenarnya ya kepemimpinan Firly itu hanya simbol saja. Tetapi bahwa KPK memang sudah menurun, konstruksinya memang menurun, Firly-nya sendiri mendominasi, 4 yang lainnya lemah sekali, komite dewan pengawasnya itu kemudian tidak bekerja efektif, ya itu buah dari bukan kepemimpinan Firly sebenarnya, tapi itu buah dari undang-undang KPK dan buah dari proses seleksi komisioner KPK yang bermasalah. Oke. Aku sedikit, tadi kan ada semangat pemberantasan korupsinya memang sudah menurun. Kalau kita kaitkan secara langsung dengan Perkom yang baru dikeluarkan ini, apakah ini juga akan menurunkan lagi semangat pemberantasan korupsi, atau kalau dalam pemberitaan kan... Saya mau tahu dulu deh, sebenarnya yang salah dari Perkom itu pada apanya? Menurut teman-teman? Yang disoroti dalam tajuk rencana ICW itu kan adalah bagian pelarangan kembali bagi mereka yang sudah diberhentikan baik secara hormat ataupun tidak hormat sebagai PNS, TNI ataupun anggota kepolisian. Kira-kira kalau kita tidak bicara soal 57 orang ini ya, kira-kira kalau ada polisi yang brengsek dalam tanda kutip ya, diberhentikan di kepolisian, bisa dibawa ke KPK atau tidak? Ya, tidak sih mestinya. Jadi sebenarnya bangunan kita begini nih. Problem kita adalah bukan di titik aturan perkomnya ansih, ya perkomnya sendiri punya masalah tentu saja ya. Tapi problem dasarnya itu adalah pembunuhan atau politik bumi hangus ketika 57 orang itu diusir dari KPK. Di situ problemnya. Ya, bagaimana mungkin orang diberhentikan secara hormat atau tidak hormat sih, teman-teman KPK itu?
Secara hormat. Dengan hormat ya. Bagaimana mungkin orang diberhentikan secara hormat, ya, tetapi kemudian dianggap apa? Logika yang keluar itu adalah mereka busuk, mereka buruk, tidak bisa diperbaiki, mereka ini Taliban dan lain-lain sebagainya. Ya. Jadi letak dasarnya adalah di situ. Letak dasarnya menurut saya adalah ya ketika mereka diusir dengan cara zalim lah, dengan cara yang keliru, nauzubillah. Dan bukan cuma kita yang sebutkan itu kan, Ombudsman menyebutkan itu, Komnas HAM menyebutkan hal yang sama. Nah, problem yang kedua tentu saja adanya di Perkom itu sendiri. Ya, ketika menyamakan antara orang yang diberhentikan secara hormat dengan diberhentikan secara tidak hormat. Nah, orang diberhentikan secara hormat harusnya mendapatkan porsi tersendiri. Ya kan? Kalau diberhentikan secara tidak hormat, misalnya melakukan kesalahan-kesalahan tertentu, saya malah setuju. KPK itu harusnya lebih selektif. Harusnya lebih selektif dong. Ya, misalnya orang yang keliru, orang yang melakukan tindakan koruptif, misalnya di kepolisian, masa dibawa ke KPK? Boleh diterima. Kalau misalnya pasal itu mau dihilangkan. Nah, tapi coba saya andaikan begini. Ini kayak dengan aturan ketika mengatakan orang yang dihukum dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun, itu tidak boleh mendapatkan akses-akses tertentu terhadap pemerintah, terhadap jabatan-jabatan negara. Dulu kan terjadi begitu. Nah, tetapi pada faktanya, ada banyak orang yang dijatuhkan dengan hukuman pidana politik misalnya. Ya, ancamannya lebih dari 5 tahun. Pidana-pidana politik. Nah, kita pernah menghapus logika itu kan, menghilangkan bahwa ya kalau pidana politik tetap boleh dong. Makanya kenapa orang kayak Budiman Sujatmiko bisa menjadi anggota DPR. Ya, beberapa nama yang dulu dijatuhin pidana politik, ancamannya lebih dari 5 tahun, itu kemudian bisa menjadi anggota DPR. Nah, poin saya adalah, ya ketika kelirunya dari Perkom itu adalah ketika menyamakan antara orang yang diberhentikan secara tidak hormat, misalnya melakukan tindakan koruptif, dengan orang yang diberhentikan secara hormat dengan alasan-alasan tertentu. Plus pada saat yang sama, jangan lupa bahwa kesalahan utamanya dalam case teman-teman KPK yang diusir secara paksa itu bukan sekedar di Perkomnya, tapi kemudian di proses pengusiran secara brutalnya dulu itu. Nah, jadi saya mengatakan aturan Perkom itu harusnya bisa disetujui partly secara separuh, tapi separuhnya harusnya dikritisi. Ya, separuhnya harusnya dikritisi dalam artian ya jangan dong ya samakan ya sama pidana politik dengan pidana korupsi walaupun sama-sama ancamannya 5 tahun tapi jelas tetap beda. Orang yang terhukum pidana politik itu karena misalnya kebencian rejim terdahulu ya harusnya dia tetap bisa mengakses dan dulu akhirnya memang dihilangkan kan pidana politik orang bisa masuk. Nah ini menurut saya porsi yang sama. Tetap saja harusnya dilarang orang yang diberhentikan secara tidak hormat, orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang memang berkaitan dengan integritas. Ya, jangan dong dibawa ke KPK. Tapi pada saat yang sama jangan disamakan dengan orang yang diberhentikan karena tiba-tiba dituduh Taliban, ya, dituduh tidak Pancasilais dan lain-lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau kita mau logis, tuduhan itu harusnya sudah gugur ketika mereka dibawa ke kepolisian. Karena kalau pakai logika itu seakan-akan dalam tanda kutip, kepolisian itu kayak lembaga sampah jadinya. Kasihan kan? Seakan-akan orang yang busuk di tempat lain itu ditaruh di kepolisian. Padahal menurut saya enggak. Kepolisian sangat luar biasa. Malah kepolisian sebenarnya yang menyelamatkan ya muka presiden di hadapan pemberantasan korupsi dengan mengambil mereka dan menyelesaikan apa yang dirusak oleh
anggota DPR sendiri, ya, presiden sendiri dalam tanda kutip ketika mengubah undang-undang, plus pada saat yang sama kepemimpinan KPK yang ada 5 orang itu kan dirusak oleh mereka. Nah, jadi ya memang hati-hati dengan bunyi Perkom itu, menurut saya ya. Ada tidak pasnya, tapi ada juga pasnya, khususnya untuk menghilangkan orang-orang yang tidak berintegritas dibawa ke KPK. Dan pada saat yang sama, saya sih mengatakan sebenarnya mereka sudah bisa balik ke KPK, ya, karena mereka sudah diterima di kepolisian. Apakah berarti kepolisian jelek banget? Orang yang busuk juga diterima kan enggak? Kepolisian menerimanya dengan lapang, dengan tangan terbuka, dan mereka digunakan di sana untuk melakukan pemberantasan korupsi. Nah, makanya yang paling bagus adalah saya mengharapkan ada putusan pengadilan yang memulihkan pemberhentian itu tadi. Memulihkan ya. Kalaupun misalnya ya secara politik susah sekali mereka dibawa ke KPK sekarang saat ini, paling tidak mereka dipulihkan secara pemberhentian itu. Bahwa pemberhentian itu tindakan yang keliru dan melanggar hukum. Dan dengan begitu sebenarnya Perkom 1 menjadi tidak berguna untuk menghentikan mereka balik ke KPK. Oke, aku tadi menarik kesimpulan, bukan menarik kesimpulan, menggarisbawahi bahwa salah satu problemnya adalah menyamaratakan. Iya, karena dalam satu aturan yang sama bahwa yang tidak hormat diberhentikan secara tidak hormat dan secara hormat sama-sama tidak bisa masuk lagi ke KPK. Nah, dengan gitu bisakah masyarakat, ketika masyarakat menyimpulkan bahwa oh ini ditujukan kepada mereka nih yang 57 karena mereka adalah orang yang diberhentikan katanya dengan hormat karena katanya tidak memenuhi syarat. Jadi Perkom ini ditujukan untuk melarang mereka. Bisakah masyarakat melihat ini penerbitan Perkom ini secara khusus di pasal tersebut sebagai larangan kepada mereka yang 57 di zona? Sebenarnya begini ya, kalau kita mau bedah baik-baik bunyi pasal itu menurut saya memang rada rancu. Ya, misalnya kalau kita ingat ya, kalau kita bilang ya, tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri, tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pegawai KPK, ya, dan tidak diberhentikan secara hormat dengan pegawai swasta. Bagaimana kalau diberhentikan secara tidak hormat dari anggota DPR? Okay. Bagaimana misalnya kalau diberhentikan secara tidak hormat dari menteri? Yeah. Karena misalnya melakukan pelanggaran korupsi. Apakah mereka mereka masih bisa ke KPK? Karena tidak letterless kan? Tidak diatur, betul. Karena limitatif di situ dikatakan bahwa ya TNI, Polri, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau misalnya anggota DPR dia masuk kembali menjadi apa gitu, lalu kemudian mendaftar masuk ke KPK, apakah berarti diperbolehkan? Walaupun dia sudah diberhentikan tidak hormat misalnya. Jadi ya memang konstruksi pasalnya juga keliru, tapi pada saat yang sama saya harus bilang bahwa menolak orang bermasalah di KPK itu memang penting. Problemnya sekarang soal masalahnya, apa masalahnya? Ya, kalau masalahnya adalah masalah integritas, ya tentu harusnya ditolak. Tapi kalau problem-problem yang tidak integritas, misalnya tahanan politik, atau bahkan kemudian orang yang dipolitisasi pemberhentiannya, ya menurut saya harusnya terjadi pembedaan. Oke. Salah satu alasannya KPK itu kan juga dalam rangka karena ada alih status ke ASN, kemudian juga perbaikan tata kelola organisasi. Kalau menurut Mas Zainal, sebetulnya apa sih yang lebih urgen atau apa hal-hal yang urgen yang bisa dilakukan KPK untuk memperbaiki tata kelola organisasinya saat ini? Saya kira begini ya, saya termasuk orang yang masih menolak logika membawa itu ke arah eksekutif. Jadi saya bayangkan bahwa harusnya tetap independen. Ya. Dan dalam konteks independen itu, tata kelolanya harusnya dibuat dengan standar yang jauh lebih tinggi. Ya, mulai dari proses rekrutmennya,
mulai dari proses bagaimana mereka menjalankan kegiatan, bagaimana SOP-nya dan lain-lain sebagainya, harusnya dengan standar lebih tinggi. Dulu menurut saya itu jauh lebih menarik karena terjadi sakralisasi KPK. Kenapa penting sakralisasi? Ya, karena KPK ini kan tidak ada di daerah. KPK itu hanya ada di pusat. Ya, bagaimana supaya KPK tetap terasa ada di daerah? Ya itulah sakralisasinya. Seakan-akan KPK sakral masih kuat, itu penting supaya kemudian orang di daerah itu berpikir 2-3 kali untuk melakukan pelanggaran. Tapi sekarang semenjak sakralisasinya itu tidak ada, bahkan pelanggar, saya mengatakan pidana ya, pelanggar pidana dalam kasus Ibu siapa namanya? Lili Pintauli. Ibu Lili, saya mengatakan itu pidana ya, karena jelas dalam Undang-Undang KPK dikatakan bahwa bertemu dengan pihak atau menjanjikan sesuatu itu jelas hal yang keliru. Bagaimana mungkin orang yang seperti itu masih tetap bisa ada di KPK? Jadi terjadi desakralisasi. Makanya kalau kebutuhan tata kelola pertama menurut saya harusnya sakralisasi tetap ada. SOP-nya harus disakralkan. Orang nggak boleh dong. Standarnya harus tetap ditinggikan. Orang nggak boleh tuh seorang pelanggar itu kemudian dipaksa tetap ada di situ. Atau misalnya hindari yang namanya konflik kepentingan, jangan makan di tempat orang yang mengundang dan lain sebagainya, sebenarnya harusnya tetap ada. Karena itu bagian dari yang penting. Yang kedua, bagian dari tata kelola yang baik adalah menggerakkan sistem pengawasan dengan baik, bukan dengan cara dewan pengawas. Mohon maaf ya, menurut saya dewan pengawas ini tumpul. Tidak bisa bekerja apa-apa. Pelanggaran yang di depan hidung itu malah dibiarkan dalam kasus Lili Pintauli. Bahkan putusannya itu menurut saya ya putusan dalam tanda kutip ya, putusan yang tidak jelas. Orang dijatuhin hukuman yang sangat lemah, lalu sanksinya juga sangat lemah. Bahkan ketika dikatakan itu perbuatan pidana silahkan laporkan ke polisi, polisi bilang laporkan ke. Jadi ada ketidakseriusan dalam mengelola tata kelola, khususnya bicara soal misalnya pengawasan. Nah, mengenai yang lain-lainnya itu hanya turunan menurut saya. Mengenai yang lainnya bagaimana perbaikan remunerasi, bagaimana proses penyadapan, karena sebenarnya KPK relatif berjalan sudah cukup efektif dulu. Nah, dan sekarang itu dibunuh, ya, itu dibunuh, dibuat konsep baru yang sebenarnya menurut saya konsep baru ini sangat tidak memadai untuk cita-cita pemberantasan korupsi yang lebih kuat. Oke, iya, beberapa kali cewek sempat bertanya juga kepada mereka yang masih ada di dalam KPK, terutama pasca adanya revisi undang-undang, sakralisasi mungkin kalau bahasanya Mas Zainal adalah sakralisasi, kemudian beberapa peraturan yang tadinya mengikat pegawai untuk tidak makan benar, tidak makan di tempat undangan, kemudian tidak menghubungi orang yang berperkara, itu pada akhirnya mulai terkikis. Dan ya kita bisa lihat ya ketika pimpinannya seperti itu secara tidak langsung bisa menggambarkan organisasinya, walaupun sebetulnya tidak sepenuhnya, tapi pimpinan adalah wajah organisasinya. Nah, aku mau tanya selanjutnya adalah jika Perkom ini memang disahkan kemudian diberlakukan, apa dampak yang mungkin terjadi, atau apakah ada upaya yang bisa dilakukan untuk merevisi Perkom ini? Sebenarnya kalau sudah dijadikan aturan ya Perkom bisanya itu adalah dibawa ke proses peradilan tentu saja ya, dalam hal ini tentu saja di Mahkamah Agung. Nah, tapi saya lagi-lagi mengatakan ini adalah hilir dari semua problem. Problemnya adalah di hulu itu adalah semangat pemberantasan korupsi yang memang sudah semakin melemah, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
Jadi kalaupun kita bawa kekuasaan judicial, mempersoalkan itu di pengadilan misalnya, saya sih yakin ya nggak akan ada juga ya upaya berarti untuk menguatkan pemberantasan korupsi, karena bisa jadi mereka belok kapan saja. Dalam kasus misalnya soal kalau kita lihat kasus pemberhentian itu, putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi kan juga sama sekali tidak memberikan banyak arti. Ya, bahkan berlawanan dengan logika seharusnya secara hukum menurut saya. Nah, jadi sebagai sebuah sikap dan cara dibawa ke proses peradilan, iya. Tetapi bahwa itu barangkali tidak meyakinkan atau menguntungkan di tengah makin melemahnya semangat pemberantasan korupsi, saya pikir ya juga. Ya, ini satu dari sekian banyak masalah KPK. Kemudian tadi soal hilirnya. Pertanyaan yang biasanya selalu menutup podcast atau sesi-sesi diskusi cewek adalah apa yang bisa masyarakat lakukan melihat hal seperti ini, kemudian upaya apa yang bisa masyarakat lakukan untuk mendorong ya mungkin tadi mengembalikan kembali semangat pemberantasan korupsi yang sudah turun, sudah buruk lah saat ini. Menurut saya ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ya. Dalam fungsi jangka pendek tergantung pada tingkat keimanan kita pada KPK gitu. Jadi kalau Anda percaya KPK masih bisa memberantas korupsi, maka kemudian dorongan kuat ya supaya KPK tetap berada di jalur itu akan dilakukan. Saya barangkali orang yang termasuk sudah agak skeptis dengan KPK, nyaris putus asa, dan itu sudah saya tuliskan di berbagai media, di Kompas, di berbagai media jauh hari sebelumnya. Saya mengatakan bahwa pilihan membubarkan KPK adalah pilihan yang paling rasional. Ya, mending kita bangun ulang. Itu. Nah, tapi dalam konteks pendek, silahkan dipilih pilihan-pilihan itu. Yang kedua adalah dalam konteks yang menengah, kita berharap peran yang bukan saja publik, tapi peran teman-teman yang berada di KPK sendiri. Di internal KPK saya yakin ya, orang baik itu masih ada. Orang baik itu masih ada. Nah, kita berharap mereka bisa bekerja optimal, ya, bahkan bekerja bersama publik, ya, memberikan sentimen dan masukan yang berarti untuk KPK. Dan harusnya dilakukan. Karena lembaga ini bukan miliknya Firly, bukan miliknya Presiden, tapi milik kita. Milik kita semua. Jadi kalau misalnya mereka ingin menegakkan kebaikan lalu dimaki-maki, dimarahi oleh pimpinan, menurut saya itu bukti bahwa pimpinan tidak pro pada pemberantasan korupsi, tidak pro pada yang namanya memperbaiki kelembagaan. Nah, harusnya mereka bekerja tuh. Jadi mereka di jangka menengah itu tetap bekerja untuk memberikan masukan dan menahan itu. Nah, di jangka yang lebih panjang, menurut saya mau tidak mau kita harus memikirkan untuk membangun ulang, kan, men-setting ulang. Paling tidak mereset, ya, mereset gitu. Jadi mereset ulang. Jadi bagaimana, saya nggak tahu apakah harus factory reset atau apa gitu. Nanti kita pikirkan. Tapi mereset ulang, termasuk barangkali menggunakan komitmen-komitmen politik. Jangan-jangan nanti ke depan kita harus bilang, kita akan pilih presiden yang mau memberantas korupsi, yang mau menguatkan KPK. Jangan pilih partai yang melemahkan pemberantasan korupsi. Jangan pilih kandidat yang disokong oleh presiden yang melemahkan pemberantasan korupsi. Jangan-jangan kan akhirnya begitu yang bisa kita lakukan, dengan harapan bahwa rezim baru itu akan mengubah konstelasi. Firly kan akan berhenti, Firly CS ini akan berhenti di tahun 2024. Ya kan? Mungkin bersamaan dengan tahun politik. Artinya apa? Ya besar sekali kemungkinan kita harus menawarkan siapa yang bisa membawa KPK menjadi jauh lebih baik, itu yang akan kita pilih. Dan saya sih mau mengkampanyekan, mau mengatakan bahwa jangan pilih partai yang merusak KPK. Bagi Anda yang memprioritaskan memilih calon presiden atau memilih partai berdasarkan
preferensi tersendiri, misalnya preferensinya anti korupsi, menurut saya wajar kalau kemudian mengatakan jangan pilih partai yang merusak KPK, jangan pilih presiden yang merusak KPK, atau orang yang disokong oleh presiden yang merusak KPK. Nah, pilihan-pilihan itu sebenarnya banyak yang bisa dilakukan oleh publik. Ya, mulai dari ya tetap mempercayai KPK, walaupun saya termasuk yang mengatakan ya berat. Karena bagi saya ya KPK yang baik itu adalah KPK yang bisa memberantas korupsi dari mengungkap perkaranya, mengejar semua pelaku, sampai kemudian mendapatkan resep perbaikan. Nah, KPK sekarang di level 1 saja, membuka perkara secara luas itu masih sering gagap. Kan? Karena orang-orang yang terlibat saja masih hilang, masih nggak jelas. Ada semacam pemotongan jalur tanggung jawab. Ya, pihak-pihak yang seharusnya itu bertanggung jawab itu kemudian dipangkas, dipotong, hanya masuk pada orang-orang itu. Ya, pemberantasan korupsi macam apa yang kita bisa harapkan? Dan dengan teman-teman yang pindah ke kepolisian, saya sih berharap bahwa kepolisian bisa menaikkan level pemberantasan korupsinya ya. Karena dulu KPK dibuat itu karena kepolisian dan kejaksaan yang terlalu lemah levelnya. Level pemberantasan korupsinya dianggap tidak mampu. Nah, sekarang dengan orang-orang KPK yang dianggap jempolan, kalau misalnya kepolisian bisa menaikkan sedikit levelnya, ya menurut saya malah bagus. Karena kan kita membentuk 3 lembaga untuk mengerjakan anti korupsi itu kan dengan logika kompetisi sebenarnya. Kenapa kita bikin ada KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian? Karena kita harapkan mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Kan? Fastabiqul khairat gitu. Kan? Berlomba-lomba untuk melakukan pemberantasan korupsi. Jadi kalau kepolisiannya makin bagus memberantas korupsi, kejaksaannya makin bagus, ya menurut saya biarkan terjadi kompetisi itu. Dan kompetisi yang baik tentu kalau mereka seimbang. Nah, yang berikutnya, saya sih kalau paling ke depan, saya mulai berpikir, buat apa kita punya 3 lembaga kalau kewenangannya relatif mirip? Kalau KPK mirip saja dengan kepolisian, kepolisian mirip saja dengan kejaksaan dalam konteks penyidikan perkara korupsi ya menurut saya ngapain kita bikin 3 lembaga? Mungkin ada saatnya kita pikirkan saja. Merapihkan itu. Oke. Gitu barangkali Mbak. Iya, salah satu poin yang paling banyak disebut adalah soal semangat pemberantasan korupsinya. Tadi kalau dibalik dari yang terakhir adalah dimanapun sebetulnya lembaganya bisa aja untuk berlomba-lomba melakukan pemberantasan korupsi. Dan karena konteks pembicaranya adalah Perkom ini sebenarnya cuma satu dari sekian banyak masalah. Kalau Mas Zainal tadi bilang hilirnya aja, hulunya tuh udah banyak. Kita juga sudah menyaksikan, dan ya kalau memang semangatnya mau dinaikkan, berarti harus ada upaya serius. Dan kita sebagai masyarakat sebetulnya juga punya kesempatan, punya kemungkinan untuk berkontribusi dalam mengembalikan semangat pemberantasan korupsi. Kurang lebih itu pembahasannya. Nanti akan ada part 2-nya soal politik bumi hangus. Terima kasih banyak Mas Zainal sudah meluangkan waktunya untuk membicarakan hal ini. Untuk teman-teman yang punya minat dan punya ketertarikan dengan isu anti korupsi, bisa kunjungi akademi.antikorupsi.org. Di sana banyak mata kuliah yang bisa diambil untuk mempelajari soal pengawasan, soal pemberantasan korupsi, dan berbagai hal terkait isu anti korupsi. Selain itu, untuk yang sudah terlewat dengan episode-episode sebelumnya dari podcast Di Atas Meja, bisa segera datangi toko-toko podcast ya. Mungkin disebutnya toko-toko podcast, bisa ke Spotify dan lainnya untuk mendengarkan episode-episode lain dari podcast Di Atas Meja. Itu aja. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.